Saya sering jaga dia nih bu, sampai pulang bu. Angela apa kabar? Kurang baik bu untuk beberapa hari ini. Angela dari mana ya? Saya asal Payakumbuh bu. Oh sama, itu juga berasal dari Payakumbuh. Oh iya ya bu, Iya Angela. Angela tadi kesini sama siapa? sama teman bu. Temannya mana? Biasa bu, anak muda katanya mau ketemuan sama temannya bu. Angela sebelumnya udah pernah konseling? Belum bu, baru pertama kali. Oh baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling yaitu pertemuan antara konselor dan yang dimana Angela sebagai kliennya, Ibu sebagai konselornya. Di sini Ibu akan menjaga segala data atau informasi yang Anda ceritakan kepada Ibu nantinya. Baik bu. Ibu di sini cuma mempunyai waktu 30 menit untuk kedepannya. Mari kita manfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya. Tadi Angela kabarnya kurang baik. Apa yang membuat Angela kurang baik kabarnya? Ya bu, ada 3 permasalahan yang udah bu pikiran saya saat ini bu. Yang pertama itu soal tugas bu yang menumpuk. Yang kedua soal konflik antar teman bu. Yang ketiga minggu tenang yang terpakai ini bu. Berarti ada 3 ya tadi yang mengganggu pikiran Anda. Yang pertama masalah tugas, yang kedua masalah teman, yang ketiga masalah minggu tenangnya yang terpakai. Ya bu. Jadi apa yang paling mendesak untuk Anda ceritakan kepada Ibu? Untuk masalah teman ini sih bu. Boleh diceritakan lebih lanjutnya? Boleh bu. Jadi gini loh bu, saya tuh punya teman bu. Teman saya itu satu jurusan sama saya, tapi yang satu beda kelas bu, beda sisi gitu bu. Terus mereka itu ngomong saya di belakang bu, ya saya nggak enak hati lah bu, karena dia ngomong saya dari belakang. Apa salahnya dia ngomong langsung ke saya kan bu, daripada ngomong belakang. Dan yang bikin saya sakit hati itu bu, dia tuh menyampaikan pesan itu lewat teman satu kamar saya bu. Terus ya kamar teman itu kawan saya tuh kamar saya tuh yang nyampein sama saya bu. Kan nggak enak jadinya kalau gitu bu. Oh, Angela merasa diri Angela diomongin di belakang. Iya bu. Lalu Terus ya saya emosi bu dan kesel lihat mereka yang kayak gitu bu. Kayak mereka tuh nggak introspeksi diri gitu sih bu. Menyalahin orang nomor satu, tapi dia nggak ngaca gimana dia diri mereka sendiri tuh bu. Angela merasa marah ya. Iya bu. Terus gimana ya bu? Apa solusinya bagi saya bu? Di sini Ibu tidak bisa memberikan solusi kepada Angela. Tetapi kita mencari solusi bersama ya. Baik bu. Ada yang ingin diceritakan lagi? Ada bu. Boleh diceritakan? Boleh Anda ceritakan lebih spesifiknya? Boleh bu. Jadi gini bu, awal pertengkarannya itu kan kami ini untuk ujian akhirnya itu ada matkul BAM bu. Di situ untuk ambil nilai akhirnya itu randai bu. Jadi pas malam itu tuh bu, kami kan latihan tiap hari bu. Pas rapat tuh adalah salah satu teman saya ini bu yang beda sesi itu. Dia tuh nyuruh kami diam, sedangkan dia itu masih bicara bu. Terus ya saya bilang lah diamlah kata saya kan bu. Terus dia tetap berbicara lah gitu kan bu. Terus dia nggak mau diberhentiin bu, sedangkan kami disuruh diam. Terus saya terbawa emosi lah bu, karena dia yang nyuruh diam, dia juga yang ngomong kan bu. Terus saya adalah perkataan saya mungkin yang membuat hatinya sakit bu. Terus dia ngomong sama temannya yang satu lagi bu, temannya yang satu lagi itu satu kelas sama saya bu. Ternyata dia tuh nggak suka lihat saya katanya bu. Dan di acara randa itu bu, kita kan entah tuh ada perlombaan tuh bu antar kelas. Jadi pas itu tuh ada pembagiannya bu, yang nggak merah ini dia mau konsumsi atau koordinasi atau apa gitu bu.
dan saya tuh nunjuk sebagai konsumsi, Bu. Ternyata dia tuh ingin juga konsumsi, Bu, karena dia nggak suka lihat saya, dia nggak jadi gitu loh, Bu. Dan dia ngomong ke teman satu kelas saya ini, Bu, katanya kan saya duluan yang mau jadi konsumsi, kok mereka-mereka aja sih jadinya, katanya kan, Bu, karena dia nggak suka lihat saya ya, jadi dia nggak ikut konsumsi ini, Bu. Pas hari Jumat waktu itu, Bu, pas pulang kuliah, teman saya yang satu kos ini mau ngasih uang lah ke teman saya yang satu kelas ini lah, Bu. Terus pas teman saya di sana, ternyata dia lagi ngomongin saya, Bu. Dan teman saya yang itu tuh ngomong sama teman satu kamar saya, Bu, katanya tolonglah jangan berkata-kata kayak gitulah, ini itulah katanya kan, Bu. Terus yang satunya lagi tuh, Bu, dia juga menyampaikan kayak gitu, Bu. Ya otomatis dia yang menyuruh teman satu kos saya ini menyampaikan saya, ya disampaikan lah, Bu. Pas waktu itu sehari sebelum tampil tuh, Bu, teman saya itu keceplosan mungkin kan, Bu. Waktu itu pas pukul 1 malam, Bu, maklum anak kosan kan, Bu, tokennya habis pas jam 1 kurang 5, Bu. Terus ya aku bangun saya, Bu, ternyata teman saya ini juga kebangun. Terus kami itu ngisi token, Bu. Pas mau tidur lagi, ada telepon masuk ke teman kos saya ini, Bu. Terus karena teman saya yang ngomongin saya di belakang ini juga ikut nelpon, Bu, ya mungkin keceplosan atau tanpa dia sengaja, teman satu kos saya ini, Bu, dia ngomong kalau teman saya itu ngomongin saya di belakang, Bu, jelek-jelekin saya. Ya saya emosi lah, Bu, siapa yang nggak emosi, Bu, bangun tidur jam 1 pagi itu, Bu, mendengar berita yang panas didengar gitu, Bu. Terus saya langsung sakit hati, Bu, emosi. Saya langsung ambil handphone saya, Bu, saya telepon mereka bertiga tuh yang ngomongin saya di belakang tuh, Bu. Dia tuh online, Bu, aktif dia, tapi dia nggak mau mengangkat telepon saya, Bu. Terus karena saya saking emosinya, saya ngecek dia, Bu, saya spam dia, Bu, di WA, nggak ada respon sama sekali kan, Bu. Sampai saya mau ke tempat dia lah, Bu, untuk saking emosi saya gitu, Bu, untuk meluapin emosi saya. Terus kata teman kos saya, gak usah lah, besok aja lah misalnya kan, Bu. Ya karena saya emosi, akhirnya saya tidur 3:30, Bu. Dan ternyata pukul 3:30 lebih mungkin, Bu, dia nelfon saya, Bu, yang satu kelas dengan saya nih, Bu. Ya saya ngantuk, ya nggak saya angkat lah, Bu. Nah, besoknya tuh dia pura-pura nggak tahu apa yang dia omongin itu, Bu. Terus dia malah berkata-kata kasar lah intinya ke teman saya satu kos nih, Bu. Dibilangnya lah teman saya itu tukang adu domba, Bu. Padahal dia sendiri loh, Bu, yang ngomong ke teman saya itu supaya nyampein perkataannya itu ke teman saya, Bu. Terus dia cici-cici teman saya satu kos, Bu, sedangkan dia yang salah, Bu. Dan terus pas udah di kampus, Bu, dia pun melihat teman saya itu kayak nggak suka, Bu, karena dia tuh nuduh teman satu kos saya itu tukang adu domba, Bu. Meskipun teman saya ya gimana juga ya, Bu. Gitu sih, Bu, ceritanya. Sampai sekarang saya sakit hati sekali sama dia, Bu. Rasanya ini saya tonjok sanggul besarnya itu, Bu. Ibu paham apa yang Anda rasakan. Ibu juga ikut merasakan apa yang Anda rasakan. Terus apa yang Anda lakukan setelah mendengar cerita tersebut? Seperti saya ceritakan tadi, Bu, saya langsung nelfon, ngechat, tapi nggak ada responnya, Bu. Malahan teman saya yang tidur di kos mereka tuh semuanya saya teleponin, Bu, karena sakit hati sama mereka tuh, Bu. Anda tampaknya sangat emosi ya. Iya, Bu, sangat-sangat, Bu. Saya kayaknya mau nonjok sanggulnya yang besar itu loh, Bu. Ananda boleh emosi dan melakukan apa saja, tetapi Ananda tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruangan ini. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mengertiin saya. Jadi ibu dengar tadi Ananda merasa sangat emosi terhadap teman Anda karena mengomongin Anda dari belakang, dan Anda tidak menyukai itu. Benar begitu? Benar sekali, Bu.
Baik Angela, karena waktunya udah habis sesuai yang ibu bilang tadi, kita hanya mempunyai waktu 30 menit dan waktu itu sekarang sudah berakhir. Di sini ibu dapat menyimpulkan dari cerita Ananda merasa kesal, marah, emosi kepada teman Anda. Baik Angela, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Angela bisa berbicara empat mata sama teman Angela untuk menyelesaikan perselisihan antara Angela dengan teman Angela. Hasilnya minggu depan Angela boleh datang ke sini lagi untuk mengevaluasi hasilnya bagaimana tanggapan dari teman Angela. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Angela.